Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan analisis perjanjian dalam transaksi rumah sakit menurut persepsi fatwa DSN MUI nomor 107 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Studi kasus Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Kediri. Dalam presentasi ini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Konteks penelitian yaitu tentang pentingnya peranan akad dalam bermuamalah. Nomor 2, Fatwa DSN MUI nomor 107 DSN MUI 10/2016. Yang ketiga, Mukisi sebagai lembaga asesmen rumah sakit syariah. Yang keempat, Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Kediri yang menerapkan perjanjian kerjasama. Sedangkan untuk fokus penelitian, yang pertama adalah bagaimana praktek perjanjian transaksi rumah sakit yang berhubungan dengan tenaga kesehatan, pasien, pemasok alat kesehatan atau pemasok alat laboratorium, dan pemasok obat di Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Yang kedua, bagaimana perjanjian transaksi dalam muamalah antara tenaga kesehatan, pasien, pemasok alat kesehatan atau pemasok alat laboratorium, dan pemasok obat dengan rumah sakit menurut fatwa MUI nomor 107 DSN MUI 10/2016. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis praktek perjanjian transaksi rumah sakit yang berhubungan dengan tenaga kesehatan, pasien, pemasok obat kesehatan atau pemasok alat laboratorium, dan pemasok obat di Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Yang kedua, untuk menganalisis perjanjian transaksi dalam muamalah antara tenaga kesehatan, pasien, pemasok alat kesehatan atau pemasok alat laboratorium, dan pemasok obat dengan rumah sakit menurut fatwa MUI nomor 107 DSN MUI Romawi 10/2016. Manfaat penelitian. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi Islam bagi peneliti maupun semua pihak yang mempunyai ketertarikan dalam bisnis rumah sakit syariah. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi praktisi-praktisi yang berkecimpung di dalam rumah sakit syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pokok permasalahan yang dibahas bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca dengan permasalahan yang sejenis. Kajian teori. Pertama, peranan akad dalam Islam. Tentunya sesuai dengan surat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi di sini tentunya akad mempunyai peranan yang penting di dalam agama Islam. Sedangkan untuk rukun dan syarat akad yaitu akid, waqd alai, waqd awal akad, sikot al-akad. Macam-macam akad, ada akad tabaruk, akad tijarah. Sedangkan untuk asas-asas akad ada asas ibadah, asas kebebasan berakad, asas kesepakatan, asas janji itu mengikat, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Sedangkan untuk berakhirnya akad
Para ulama menyatakan suatu akad dapat berakhir apabila berakhirnya masa berlaku akad tersebut dibatalkan oleh pihak-pihak berakad. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika jual beli itu fasa, seperti terjadinya unsur-unsur penipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, berlakunya khiyar, terus juga akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Yang keempat, tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia untuk akad-akad tertentu. Ketentuan akad terkait akad menurut Fatwa MUI nomor 107/DSN MUI/Romawi 10/2016 bahwa di rumah sakit syariah harus memenuhi akad-akad, yaitu yang pertama akad ijarah, yaitu akad antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan, antara rumah sakit dengan pasien, antara rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium dan alat kesehatan. Yang kedua, akad ijarah muntabihai bil tamlik, yaitu akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium. Yang ketiga, akad bai, yaitu akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium, rumah sakit dengan pemasok obat. Yang ketiga, akad mudarobah, yaitu akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium. Terus yang berikutnya adalah akad musyarakah mutanasikoh, yaitu akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan, rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium. Berikutnya adalah akad wakalah bin al-ujroh, yaitu akad antara rumah sakit dengan pemasok obat. Berikutnya metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pengumpul data dan sekaligus sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan untuk lokasinya adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang terletak di Jalan Kada Subroto nomor 84 Kota Kediri, Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Untuk sumber data, untuk sumber primer yaitu data atau bahan yang diperoleh dari orang yang langsung di kejadian sehingga dapat menjadi saksi, seperti pengumpulan dokumen berbentuk laporan dari Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri. Data sekunder yaitu berasal dari beberapa kajian literatur, baik buku, jurnal ilmiah, dan lainnya. Prosedur yang pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, observasi. Pengecekan keabsahan data yaitu ujian keabsahan data, kepercayaan, berikutnya untuk hasil penelitian yaitu untuk pemaparan data yaitu perjanjian antara Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri. Yang pertama, perjanjian transaksi Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri dengan pasien menggunakan persetujuan umum atau general consent. Persetujuan umum atau general consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan. Layanan farmasi Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yaitu yang pertama perjanjian transaksi Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri dengan pemasok obat. Praktek pengadaan obat terdiri terlebih dahulu dengan adanya perjanjian kerjasama dengan pihak pemasok obat. Yang kedua, perjanjian transaksi Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri dengan pemasok alat kesehatan. Praktek pengadaan obat terlebih dahulu dengan adanya perjanjian dengan pihak pemasok alat. Berikutnya, perjanjian transaksi Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri dengan karyawan menggunakan perjanjian kontrak kerjasama. Berikutnya, standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah atau Aisyah,
yaitu yang disingkat dengan Sirma. Pemilik dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Kediri adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Tentunya tata kelola rumah sakit tidak akan lepas dari manajemen yang ditetapkan oleh pihak PP Muhammadiyah. Dalam tata kelola rumah sakit, pihak PP Muhammadiyah sudah memiliki tatanan baku yang disebut dengan Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah atau yang disingkat dengan Sirma. Tujuan dari Sirma sebagai acuan untuk menerapkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Framework RSMA Islami Unggul. Framework merupakan keterangan kerjasama yang cepat membantu setiap organisasi dalam menerangkan masalah-masalah yang muncul dalam organisasi. Sedangkan untuk temuan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan dalam penelitian ini, maka di sini penulis akan membagi dua sub bagian dalam temuan penelitian, yaitu praktek perjanjian transaksi rumah sakit yang berhubungan dengan tenaga kesehatan, pasien, pemasok alat kesehatan, pemasok alat laboratorium, dan pemasok obat di RSM Ahmad Dahlan. Berdasarkan wawancara dan data-data yang penulis terima, bahwa akad-akad yang digunakan di Rumah Sakit Ahmad Dahlan adalah akad Rumah Sakit Ahmad Dahlan dengan pasien menggunakan persetujuan umum atau general consent. Yang kedua, akad Rumah Sakit Ahmad Dahlan dengan supplier obat menggunakan perjanjian kerjasama. Akad Rumah Sakit Ahmad Dahlan dengan supplier alat kesehatan menggunakan perjanjian kerjasama. Akad RSM Ahmad Dahlan dengan tenaga medis menggunakan surat perjanjian kontrak kerja. Fatwa DSN MUI nomor 107 DSN MUI 10/2016 berkaitan dengan akad antara rumah sakit dengan pemasok obat adalah menggunakan akad baik. Maka berlaku ketentuan dan syarat akad jual beli yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN MUI 4/2000 tentang murabahah. Kalau menurut penulis, tentunya fatwa tersebut di mana akad baik mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI 4/2000 tentang murabahah tidaklah tepat. Menurut penulis, yang tepat adalah merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 110 DSN MUI 10 Romawi 2017 tentang akad jual beli. Hal ini karena akad murabahah melibatkan konsumen dalam pembelian barang, sedangkan pembelian obat pada rumah sakit tidak melibatkan pasien. Pembelian obat pada rumah sakit adalah kebutuhan akan stok obat yang ada, sehingga tidak melibatkan pasien dalam pembelian obatnya. Kesimpulan, berdasarkan wawancara dan data-data penulis terima bahwa akad-akad yang digunakan di RSM Ahmad Dahlan adalah akad RSM Ahmad Dahlan dengan pasien menggunakan persetujuan umum atau general consent. Akad RSM Ahmad Dahlan dengan supplier obat menggunakan perjanjian kerjasama. Akad RSM Ahmad Dahlan dengan supplier alat kesehatan menggunakan perjanjian kerjasama. Akad RSM Ahmad Dahlan dengan tenaga medis menggunakan surat perjanjian kontrak kerja. Perjanjian Rumah Sakit Ahmad Dahlan setelah penulis analisis secara objek atau isi perjanjian sesuai dengan ketentuan akad yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 107, akan tetapi secara psikot akal kurang memenuhi. Setiap rumah sakit Muhammadiyah, yang ketiga adalah setiap rumah sakit Muhammadiyah Aisyah berkewajiban menerapkan standar-standar Islami yang telah dirumuskan oleh Standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah atau Sirma. Kesimpulan keempat, dalam Fatwa DSN MUI nomor 107 DSN MUI Romawi 10/2016 mengenai akad baik jual beli yang mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah tentunya tidaklah tepat.
Yang lebih tepat mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 110 DSN MUI garing 9 garing 2017 tentang akad jual beli. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan kita semuanya. Amin.